Kaget beneran. Kenapa sih cengar-cengir sendiri? Aduh, mau dulu. Tom Rose. Episode dulu udah tayang nih. Episode 2 tayang? Iya. Gitu. Tonton dong. Ya udah. Ulang ya. Tayang ya? Iya tayang. Tayang. Iya. Udah nih nonton ya. Iya. Tuh kan. Red, lo tau nggak rukun Islam ada berapa ya? Ya tahu tuh Mang. Emang ada berapa? Mang, saya teh lagi sibuk ini teh, lagi ngerjain single terbarunya 2RT. Alasan aja lo, bilang aja lo nggak tahu. Kan saya teh tadi udah bilang, saya teh lagi sibuk ini teh, ngerjain single terbarunya 2RT. Ari Mamang teh gimana? Bukannya saya nggak bisa ngejawab. Ya kalau tahu mah sebutin aja. Astagfirullah. Kenapa pakai istighfar segala lo? Ngeliat jin apa lo? Iya, jin gendut nih di belakang saya. Sialan lo, ngalih pembicaraan aja lo. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah, lalu datanglah seorang laki-laki mengenakan pakaian putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga kemudian ia duduk di hadapan Rasulullah dan menyatukan lututnya dengan lutut Rasulullah. Lalu ia meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan aku tentang Islam." Ya Mang, rukun Islam teh aya 5. Yang pertama itu teh syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji bila mampu. Anda benar. Kami heran. Dia bertanya, tapi dia pula yang membenarkannya. Lu tahu juga ya. Ya iya tuh Mang, tahu. Anak TK juga tahu kalau rukun Islam itu ada 5. Red, lu udah bersyahadat belum? Astagfirullah. Ya udah tuh Mang. Kapan? Kepo kamu Mang. Ditanya malah sewot lu. Bukan sewot Mang. Kamu mah alasan aja nanya-nanya begitu teh. Ya, jawab aja. Apa susahnya sih? Sudah ketebak Mang. Ujung pembicaraan kamu mah nanti teh ujungnya nanya suka sholat nggak, suka zakat nggak, suka puasa nggak, suka naik haji nggak. Tahu aja lu. Tapi Rit, Naon deui Mang? lu pengen nggak naik haji? Pertanyaan teh. Ya mau atuh Mang. Orang Islam mana yang nggak pengen naik haji? Yang udah naik haji aja, pengen naik haji lagi? Sotoy lu ah. Tanya aja tuh sama Ugo yang udah naik haji. Sana tanyain aja sama kamu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Cita-cita terbesar gue, Rit, pengen banget gue naik haji bareng orang tua gue. Bahagia kali gue. Red. Iya Mang, indah ya bisa bertalbiyah bersama-sama Abah dan Amu. Labbaik Allah,
Kumalabai labai kala sari kala kalabai. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu temang meluk saya? Lo yang meluk gue. Ih, gak boleh teuing meluk-meluk kamu. Sama, gue juga jijik. Kudu mandi pakai air 7 kali lo. Jangan pakai tanah sekalian. Ih, emangnya saya teh guguk, lurus tunyung sia. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat engkau. Blok. Iya, gue dengar. Tuh kan, kamu mah kalau kamu ngomong saya harus dengerin. Giliran saya ngomong, kamu mah begitu. Ih, kamu mah gitu orangnya teh. Blok. Saya mah selain pengen naik haji, pengen bikin kontrakan yang bangunannya tinggi. Maksud lo? Iya kan di sini tanah teh mahal. Jadi kalau kita bikin bangunan yang tinggi buat kontrakan bisa menghemat tanah, betul tidak? Iya sih. Tapi berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan tinggi itu tanda kiamat sudah dekat. Nah sekarang saya teh yang mau bilang kamu teh sotoy. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu dia berkata, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan megah. Kemudian orang itu berlalu dan kami terdiam sebentar. Kemudian beliau bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Lalu beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama Islam. Loh, makanya kalau ngaji tuh jangan tidur. Apa yang ngiler? Dengerin tuh Pak Ustadz kalau ngomong. Ah, piraku saya ngaji tidur atuh. Nggak boleh tidur kalau ngaji mah didengerin. Tanya aja mau Ugo noh, yang tadi ngatin kita. Ada Ugo geningan. Masya Allah, biarin dah, aku dengerin dah. Asik juga nih Ajib Romana ngomongin masalah agama. Iya. Subhanallah. Gimana Go? Bener kan? Kalau kita berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, itu tandanya kiamat sudah dekat. Ente tahu itu. Emang beneran ini mau dibahas? Hadisnya panjang. Kalau mau ngebahas mah mendingan, aduh, kalau di sini ya Allah, udah mana panas, sumpek. Kopi mana cuman atu lagi di sini. Ya udah mendingan kita ngebahas di Tongkrongers. Di sono udah ada Bangre. Tempat kemarin Go. Iya, mantep kan di situ. Ayo. Nah, Ini kita bahas langsung di sini nih. Kita kupas tuntas masalah konflik tadi ente tuh yang ada di kontrakan tuh, pada berantem, nangis-nangisan. Di sini hadisnya ada nih, hadis kedua Imam Nawawi. Panjang kalau kita bahas. sampai nginep dong di sini. 2 tahun bisa. Yuk di sini Bang Re, mana tadi? An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julus inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yawmin idh tala 'alaina rajulun shadidun bayad as-siyab wa shadidu sawad asy-sya'r. Nah, jelaskan di sini bahwasanya ketika Rasulullah sedang berkumpul kepada sahabatnya, para umatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki nih. Sahabatnya nggak ada yang tahu nih siapa laki-laki ini. Dengan pakaian putih, rambutnya klimis, ya nggak, bersih gitu kan, kayak habis baru mandi, datang. Kemudian di sini disebutkan la yura alai athar safar. Dia nggak ada yang tahu nih dari mana nih asal orang ini. Pemuda tadi tuh. La ya'rifu minha ahad. Hatta jalasa Nabi. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba langsung duduk di depan Nabi. Dengkulnya Nabi ditempel sama dengkul dia. Tangannya di atas paha Nabi. Kemudian langsung dia bertanya, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Setelah dijawab Rasulullah,
Orang ini malah membenarkan. Anda benar. Kemudian ditanya lagi, beritahu aku tentang iman. Dijawab lagi sama Rasulullah tentang iman. Kemudian orang ini ngomong lagi, Anda benar. Tanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Dijawab sama Rasulullah, anta'budullah ka'annaka tara, fa lam takun tara fa innahu yarak. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita bisa melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, Allah lah yang melihat kita. Dijawab lagi sama pemuda ini, Anda benar. Kemudian dia berani lagi kepada Rasulullah, beritahu aku tentang kiamat. Rasulullah menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, kata Rasulullah. Kemudian pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, kalau begitu sebutkan aku tentang tanda-tanda kiamat. Di sini jelaskan oleh Rasulullah, qala antalidal amatu rabbataha. Ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Nah, paham nggak maksudnya di sini? Zaman sekarang kalau kita lihat banyak orang tua yang melahirkan anaknya. Anaknya ini yang menjadi tuannya dari orang tua tadi. Orang tua banyak disuruh-suruh sama anaknya. Bahkan banyak kita lihat di televisi, ya enggak? Apa yang terjadi? Ada orang tua tidurnya ditaruh di kandang ayam, di kandang kambing, sedangkan dia tidur di istana. Ada lagi yang lebih parah, ada anaknya punya tanaman, orang tuanya motong tanamannya, didenda 1 miliar tuh, subhanallah, disidangin. Bayangin, nih tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat salah satunya. Wa antarul fufatal auratal alata ri'a syai yatatawwaluna fil bunyan. Tadi yang ada sebutin tuh, berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung bertingkat. Jadi ada orang di sini sebutkan, ada orang ya awalnya itu gembel, nggak punya baju, pakai cuman kaos kutang doang, nggak pakai sendal atau sepatu, tiba-tiba bisa menjadi orang yang hebat, berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung bertingkat. Oh, subhanallah. Kemudian tiba-tiba setelah bertanya seperti itu, dijawab Rasulullah, pergi begitu saja. Kemudian Rasulullah menanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, cari orang tadi. Kemudian Sayyidina Umar keluar, panggil. Sepanjang mata memandang, nggak kelihatan lagi itu pemuda. Akhirnya Sayyidina Umar kembali kepada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Umar, ya Umar, apakah kamu tahu atadri manis sa'il? Apakah kamu tahu tadi siapa yang bertanya? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Bahwasanya Sayyidina Umar yang tadi hadir datang ke sini, yang bertanya kepadaku, dialah malaikat Jibril. Dia datang untuk memberitahukan tentang agama Islam. Wallahu alam bishawab. Subhanallah, tadi aneh sempat terharu sama ente berdua, sampai peluk-pelukan segala, sampai nangis-nangisan. Subhanallah, lantaran ente punya niat baik mau berangkatin kedua orang tua berangkat haji. Kalau ente udah jadi sukses, ente emang nggak mau berangkat haji? Mau dong. Atau mau atau enggak? Ente bangga mau berangkat haji? Mau dong. Caranya gimana? Biar Allah saja yang berikan jalan. Masya Allah. Kalau ente punya rezeki nih, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, jangan lupa daftarkan segera ke PT Primas Tour and Travel. Bahkan di bulan Januari ini, ada umroh plus Turki bersama siapa? Grup Ben Wali. Mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, khususnya buat kita, buat kedua orang tua kita, buat saudara-saudara kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bi haratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tahu dia teh ke masjid teh cuma mau cuci muka sama minum air keran doang. Niatnya bukan buat ibadah. Masya Allah. Emang itu Tuhan.